Ini ZTE A72, HP keluaran tahun lalu yang hype-nya baru muncul. Itu dikarenakan harga jual HP ini sudah turun drastis ya. Dari 1,7 jutaan, sekarang harga jualnya mulai dari di 999.000. Nah, dengan penurunan harga yang terbilang sangat jauh ataupun harganya jatuh banget, apakah ZTE A72 ini bisa menjadi smartphone yang layak untuk dibeli dan bagaimana nih mengenai kualitasnya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan ya, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ayo dong tekan tombol subscribe yang berwarna merah, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sebagai HP 900 ribuan, ZTE Blade A72 membawa desainnya ini sudah terlihat bagus lah ya. Ini di bagian back cover. Unit saya ini warnanya Skyline Blue, perpaduan warna biru dan abu-abu silver bergradasi. Sensasi di tangan juga enak karena memberikan sentuhan kasar-kasar halus gimana gitu. Untuk bodinya sendiri ini bukan kategori tipis ya, 9,4 mm. Masih memberikan kesan cukup solid. Interface yang dihadirkan juga terbilang cukup lengkap untuk HP di bawah 1 juta. Mulai dari sisi kanan ada tombol volume ditemani tombol power sekaligus sensor sidik jari. Sisi bawahnya ini berkumpul port jack audio, mikrofon, port USB-C yang bisa juga sebagai OTG dan speaker. Sisi kiri terdapat SIM tray dengan 3 slot dan di sisi atasnya ini polos, tidak ada apa-apa. Pada video unboxing dan gaming test ada beberapa komentar yang bertanya ya, emang benar suara mikrofonnya kecil ya? Untuk memberikan jawabannya, ini dia contoh kualitas mikrofon dari ZTE Blade A72. Saat ini saya sedang mencoba kualitas mikrofon dari ZTE Blade A72 saat digunakan bertelepon ya. Kurang lebih ya seperti ini. Gimana nih menurut kalian untuk kualitas mikrofonnya? Apakah memang benar-benar pelan atau standar saja? Ya ini saya berbicara dengan nada yang standar saja. Sebagai HP 900 ribuan, ZTE Blade A72 membawa kualitas layar termasuk kategori bagus. Mulai dari tampilannya terbilang lapang ya dengan ukuran 6,75 inch dipadu panel IPS LCD dan resolusi HD+, sehingga mampu menampilkan warnanya ini terlihat cerah dan tajam, cukup tajam maksud saya. Tidak ketinggalan juga refresh rate layar juga sudah 90 Hz sehingga memberikan tampilan halus saat sekedar swipe-swipe layar. Kalau buat nonton streaming film seperti dari Netflix, HBO Go ataupun sejenisnya ini tidak bisa dalam kualitas HD ya karena sertifikasi wideband layar L3 bukan L1. Bagian yang menjadi pertimbangan sebagian orang membeli HP ini pada versi Androidnya ini masih Android 11 dan kemungkinan tidak akan dapat upgrade karena sudah 1 tahun peluncurannya masih Android 11. Untuk tampilan macOS 11 yang dibawa tidak ada yang saya keluhkan. Tampilannya ini mudah dioperasikan dan menurut saya macOS merupakan salah satu UI yang masuk kategori ringan. Mengingat software yang dibawa ini bukan yang versi terbaru ya khususnya di Android, beberapa fitur yang seharusnya ada di HP-HP keluaran tahun 2023 seperti yang sudah menggunakan Android 13 tidak ada di HP ini ya. Salah satunya itu HP ini tidak bisa melakukan yang namanya split screen. Urusan performa, ZTE Blade A72 mengandalkan chipset UniSoC T606 dipadu RAM 3GB yang bisa ditambah RAM virtual 2GB serta storage 64 dan 128GB yang sudah menggunakan UFS. Walau hadir dengan RAM 3GB, saya merasakan selama mengoperasikan HP ini ya buat saya sih ini masih kategori smooth ya, sekedar buka-buka aplikasi ringan seperti sosial media, nonton YouTube atau sekedar hanya baca berita. Demikian sama halnya saat saya gunakan bermain game, main Mobile Legends terasa nyaman dimainkan pada pengaturannya ini mentok kanan ya, frame rate super, grafik ultra, serta HD mode-nya saya aktifkan. Untuk game-game lainnya ya seperti Free Fire, eFootball, Call of Duty, dan LOL Wild Rift ini pernah juga saya buat video gaming testnya. Kalian bisa tonton videonya setelah menonton video ini ya. Nanti untuk linknya ada di deskripsi atau ada di akhir video. Intinya ya sebagai HP yang harga jualnya mulai dari 999 ribuan, performa yang dibawa oleh ZTE Blade
A72 masih tergolong mumpuni. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, ZTE Blade A72 mengandalkan kamera beresolusi 13 megapiksel sebagai lensa wide ataupun lensa utama, ditemani lensa depth dan makro beresolusi 2 megapiksel. Dan satu kamera depannya ini beresolusi 5 megapiksel. Mengenai hasil kamera, buat saya ya untuk HP yang harganya lagi-lagi 900 ribuan, ini ya tergolong cukup bagus lah ya, jangan terlalu berharap lebih. Ini bagus di kondisi cahaya berlimpah dengan detail cukup oke, walau warna bukan yang gonjreng banget, tapi termasuk mendekati warnanya ini mendekati warna asli objek foto. Kalau foto di kondisi malam hari ataupun kurang cahaya, detail fotonya ini hilang, noise berbunculan, dan terkadang juga warna fotonya ini menurun. Ya, ini dia hasil perekaman video dari ZTE Blade A72 ya. Resolusi Full HD 30 frame per second. Semua kenyamanan menggunakan HP ini didukung kapasitas baterai yang dihadirkan termasuk besar. Kalau dilihat melalui box yang tertulis, kapasitas baterainya ini 5130. Sementara melalui aplikasi ataupun sumber dari GSM Arena, kapasitas baterainya ini 6000 mAh. Kalau menurut saya nih, kapasitas baterainya ini pasti di angka 6000 ya. Alasannya, saya ngerasa daya tahan baterai HP ini termasuk sangat bisa diandalkan. Penggunaan santai saya yang dengan diselingi bermain game Mobile Legends 2 match lah ya. Screen on time yang saya dapatkan ini bisa tembus 10 jam lebih. Salah satu yang paling mantap dari HP ini untuk di harganya 900 ribuan yaitu pada pengisian baterai sudah super 22,5 watt. Menjadikan ZTE Blade A72 sebagai HP paling murah dengan pengisian baterai paling cepat. Membutuhkan waktu sekitar 2 jam mengisi baterai hingga penuh. Info terakhir nih, kalau kamu butuh yang namanya NFC, HP ini nggak support ya, itu pasti bisa dimaklumi lah ya. Dan sekarang masuk ke simpulan. Kalau harganya masih di 1.700.000 ataupun 1,5 juta ke atas itu ya saya sih nggak merekomendasikan ZTE Blade A72 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Tapi untuk harga yang sekarang di 999.000 mulai dari ya, yang dimana itu untuk varian RAM 3 storage 64GB, dan ada juga di harga 1.099.000 itu untuk varian RAM 3 storage 128GB. Ya, ini sih bisa menjadi pilihan yang layak untuk dibeli. Seriusan, ini nyaman penggunaannya. Kalau saran saya buat ZTE ya, saya berikan begini karena ini smartphone kedua ZTE yang saya gunakan. Yang pertama itu Nubia Neo, itu kan Nubia produknya ZTE juga, Neo 5G, dan ini ZTE Blade A72. Saya akui produk-produk HP dari ZTE ini termasuk kategori bagus kualitasnya, apalagi Neo 5G tersebut ya. Mungkin kesalahan di ZTE ini dalam memberikan harga, sehingga spek yang dihadirkan dengan harga jual itu kayak terlalu jomplang ya. Ayo coba untuk kedepannya ZTE dalam mengeluarkan smartphone, sesuaikanlah harga dengan pasaran di Indonesia supaya bisa bersaing dengan brand-brand lain. Jangan terlalu memberikan harga yang terlalu tinggi. Oh ya, sebagai info juga ya, ini ada juga yang harga jual 700 ribuan, tapi itu di luar official store. Dan terakhir saya lihat di Erafone itu harga jualnya di 899 ribuan. Kalau saran saya tetap beli HP itu di official store ya. Bisa di online mau manapun, ini adanya di Tokopedia. Kalaupun Erafone tinggal datang aja ke tokonya ya. Itu dari saya. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.